Kami dari kelompok 3, perkenalkan nama saya Nazilatul Azomi dengan NIM 64234098. Nama saya Intan Muharroma dengan NIM 64231870. Saya Safira Eka Wahyusuti dengan NIM 64231810. Saya Uliarta Permana dengan NIM 64232026. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah statistik dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Junaidi Wahidin. Penelitian kami yaitu dengan judul Pengaruh Konten, Interaksi, Iklan, dan Ulasan Pelanggan terhadap Brand Awareness pada Produk Kosmetik Wardah. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini juga menggunakan metode data pernyataan tertulis atau biasa disebut kuesioner yang bersifat primer melalui penyebaran Google Formulir atau kuesioner untuk mendapatkan data primer. Sampel minimal dalam penelitian ini adalah 96,04 responden dan peneliti mengambil sampel sebanyak 100 responden. Teknik pengambilan sampling yang digunakan adalah dengan non-probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Sedangkan penentuan pengambilan jumlah responden dilakukan melalui teknik purposive sampling. Untuk uji validitas, langkah pertama yaitu masuk ke menu Analyze, pilih Correlate dan Bivariate. Masukkan masing-masing item, pertanyaan, dan total skor ke dalam variabel, lalu klik OK. Berikut ini merupakan hasil uji validitas X1 adalah konten. Untuk melihat R hitung dapat dilihat berdasarkan Pearson correlation. Berikut ini merupakan R hitung masing-masing item pertanyaan pada variabel X1. Nilai R tabel dari 100 responden sebesar 0,1966. Karena nilai R hitung semuanya lebih besar dari 0,1966, maka masing-masing item pertanyaan pada variabel X1 valid. Untuk uji reliabilitas dengan cara Analyze, Skill, Reliability, masukkan semua item pertanyaan X1 dan total, lalu klik OK. Berikut ini merupakan uji reliabilitas untuk variabel X1 konten. Diperoleh nilai crossbit alpha sebesar 0,739. Dikarenakan nilainya lebih besar dari 0,6, maka seluruh pertanyaan pada variabel X1 konten dinyatakan reliable. Untuk uji normalitas, pertama kita klik Analyze, lalu Regression. Setelah itu, klik Linear. Terdapat kolom dependent dan independent. Untuk konten X1 merupakan independent, jadi masukkan ke kolom dependent. Lalu interaksi sebagai X2 masukkan ke kolom independent. Lalu iklan sebagai X3 masukkan ke dalam kolom independent. Yang terakhir ulasan pelanggan atau X4 masukkan ke dalam independent. Lalu brand awareness sebagai variabel Y masukkan ke dalam kotak dependent. Setelah itu, klik Save. Lalu, klik Standardized pada residual, lalu klik Continue, dan OK. Untuk hasilnya belum dapat dilihat, maka kita perlu menggunakan non-parametric test. Pertama, balik ke data, lalu klik Analyze, non-parametric test, lalu legasi dialog, klik One Sample KS. Setelah itu, masukkan variabel baru atau standardized. Pindahkan ke test variable list. Lalu kita di sini terdapat centangkan normal. Setelah itu, klik OK. Hasilnya dapat dilihat di One Sample Kolmogorov Smirnov Test di bagian Asymmetric to Tell.
Hasilnya adalah 0,200 yang menyatakan lebih dari 0,05 yang berarti data tersebut signifikan atau normal. Selanjutnya adalah pengujian normal probability plot. Pertama, klik analyze, lalu regression, linear. Saya akan mereset data berikut. Konten sebagai X1 pindahkan ke dalam independen. Lalu interaksi atau X2 masukkan ke dalam independen. Iklan sebagai X3 masukkan ke dalam kolom independen. Lalu ulasan pelanggan atau X4 masukkan ke kolom independen. Selanjutnya untuk brand awareness atau variabel Y pindahkan ke dependen. Selanjutnya kita akan pencet plots. Lalu masukkan zipRed ke dalam X. Lalu masukkan spreadsheet ke dalam kolom Y. Centang history serta normal probability plot. Lalu continue dan OK. Scroll ke bawah, maka akan terdapat histogram standar dapat lihat output kurva dependent dan regression tidak memiliki kemencengan ekstrim. Lalu scroll ke bawah lagi, maka akan terdapat normal probability plot, yang dimana titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal atau mengikuti garis channel, maka dapat dikatakan bahwa data ini terdistribusi normal. Selanjutnya ada uji heteroskedastisitas. Pertama kita klik analyze, lalu regression, linear. Setelah itu kita pindahkan data konten sebagai X1 di dalam independen, interaksi sebagai X2 di dalam kolom independen, lalu iklan sebagai X3 di kolom independen, dan terakhir ulasan pelanggan sebagai X4 di kolom independen. Setelah itu, pindahkan brand awareness sebagai variabel Y di dalam dependen. Klik plots. Setelah itu, terdapat kolom dependen. Maka kita perlu memindahkan spreadsheet di kolom Y dan zipRed di kolom X seperti yang terdapat pada gambar. Lalu continue dan klik OK. Hasilnya adalah grafik scatter plots yang menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu, sehingga dapat diartikan bahwa sampel yang digunakan terbebas dari gejala heteroskedastisitas atau bersifat homogen. Selanjutnya, uji heteroskedastisitas metode Glasser. Pertama, klik analyze, lalu regression, linear. Sini saya akan mereset kembali. Ini tampilan awal, lalu masukkan konten sebagai X1 ke dalam independen, interaksi X2 di kolom independen, iklan sebagai X3 di kolom independen, dan terakhir ulasan pelanggan di kolom independen. Lalu masukkan brand awareness atau variabel Y ke dalam dependen. Setelah itu klik save, lalu centang understudied di bagian residuals, lalu klik continue dan OK. Untuk hasil metode Glasser-nya belum terlihat. Uji tadi akan membuat variabel baru yang bernama residual 1 atau understudied. Selanjutnya yaitu klik transform, lalu compute variable. Jika sudah terlihat, untuk target variable kita akan mengetik abrasive. Setelah itu, klik all pada function group, double klik pada ABS. Untuk datanya, kita perlu memasukkan data view atau residual 1, understudied. Double klik. Lalu, klik OK. Untuk hasilnya dapat lihat pada data view, maka akan terdapat variabel baru yang bernama abrasive. Langkah selanjutnya,
klik analyze, lalu regression, linear. Di sini kita akan memindahkan brand awareness atau variabel Y, lalu pindahkan abrasive di dalam kolom dependent, lalu klik OK. Hasilnya dapat dilihat pada kolom koefisien di bagian sig. Untuk konten atau X1 memiliki nilai sig 0,89, untuk X2 0,426, untuk iklan atau X3 0,910, untuk ulasan pelanggan 0,418. Yang berarti dapat dikatakan bahwa jika nilai sig lebih besar dari 0,05, tidak ada gejala heteroskedastisitas atau sampel penelitian bersifat homogen. Berikut ini adalah uji multikolinearitas. Yang pertama kita klik analyze, regression, linear, lalu pindahkan variabel dependennya yaitu brand awareness. Setelah itu pindahkan variabel independennya yaitu konten, interaksi, iklan, dan variabel X4 ulasan pelanggan. Setelah itu pilih statistik, centang model fit, estimates, part and partial correlation, collinearity diagnosis. Setelah itu continue, lalu klik OK. Berikut ini adalah hasil uji multikolinearitas yang dimana semua hasilnya variabel independen tidak menunjukkan multikolinearitas dalam model regresi. Bisa kita lihat bahwa semua nilai VIF lebih kecil dari angka 10 dan nilai tolerance lebih besar dari 0,1, yang berarti seluruh variabel independen bebas dari masalah multikolinearitas. Selanjutnya saya Nazilatul Azomi dengan NIM 6423498 akan melanjutkan uji asumsi klasik, yaitu uji autokorelasi. Yang pertama kita klik analyze, regression, linear, dan masukkan variabel Y yaitu brand awareness ke dependent, dan variabel X content, X2 interaksi, X3 iklan, dan X4 ulasan pelanggan ke independen. Lalu klik statistik, checklist, covariance matrix, Darwin-Watson, continue. Lalu klik OK. Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai Darwin-Watson sebesar 1,707. Nilai ini sangat dekat dengan angka 2, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi di antara residual model. Dengan demikian, model regresi yang digunakan telah memenuhi asumsi independensi residual dan layak digunakan untuk interpretasi. Berikut ini uji korelasi. Yang pertama kita klik analyze, correlate, lalu kita pilih bivariate. Setelahnya kita pindahkan variabel konten X1 totalnya, variabel X2 interaksi totalnya, variabel X3 iklan totalnya. Yang keempat ada variabel ulasan pelanggan. Yang terakhir adalah variabel Y brand awareness. Lalu kita centang person, pilih to tailored, centang lagi flag significant correlation, lalu klik OK. Nah, berikut ini adalah hasil uji korelasi yang kita lakukan, di mana variabel bebas, konten, interaksi, iklan, dan ulasan pelanggan memiliki hubungan yang cukup tinggi dan signifikan terhadap brand awareness, yaitu dengan konten di angka 0,412, interaksi
dengan angka 0,552, yang ketiga ada iklan 0,506, yang keempat ada ulasan pelanggan 0,593. Memiliki hubungan cukup tinggi semua. Saya Nazilatul Azami akan melanjutkan uji regresi linear berganda. Yaitu pertama kita klik analyze, regression, linear, dan masukkan variabel Y yaitu brand awareness ke dependent, dan variabel X seperti konten, interaksi, iklan, dan ulasan pelanggan ke independen. Lalu klik statistik, checklist R-square, continue, lalu oke. Adapun hasil betanya di mana konten memiliki nilai koefisien sebesar 0,50, interaksi 0,220, iklan 0,151, dan ulasan pelanggan sebesar 0,382. Adapun untuk uji determinasi R-square di mana nilai S-square sebesar 0,422 yang menunjukkan bahwa brand awareness pada produk kosmetik Wardah dipengaruhi oleh konten, interaksi, iklan, dan ulasan pelanggan sebesar 42%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Adapun uji F yaitu uji simultan. Berdasarkan nilai tabel di atas, nilai F hitung sebesar 19,078, di mana nilai ini lebih besar dari nilai F tabel sebesar 2,47. Dan hal ini menunjukkan bahwa secara bersama faktor konten, interaksi, iklan, dan ulasan pelanggan berpengaruh secara signifikan terhadap brand awareness pada produk kosmetik Wardah di Instagram. Dan selanjutnya untuk uji T di mana konten yaitu terhitung sebesar 0,496 lebih kecil dari T tabel yang sebesar 1,66 dan nilai signifikan sebesar 0,621 lebih besar dari 0,05. Artinya konten tidak berpengaruh secara parsial terhadap brand awareness. Yang kedua ada interaksi di mana terhitung sebesar 1,879 lebih besar dari T tabel yaitu 1,66. Namun nilai signifikannya 0,063. Masih lebih besar dari 0,05. Artinya interaksi berpengaruh tetapi tidak signifikan secara statistik terhadap brand awareness. Yang ketiga ada variabel iklan, di mana T hitung sebesar 1,451 lebih kecil dari T tabel yaitu 1,66 dan nilai signifikan 0,150 lebih besar dari 0,05. Artinya iklan tidak berpengaruh secara parsial terhadap brand awareness. Yang terakhir ada ulasan pelanggan, di mana T hitung sebesar 4,123 lebih besar dari T tabel 1,66 dan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Artinya nilai ulasan pelanggan berpengaruh secara signifikan terhadap brand awareness.